Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalian baik ya. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, silakan salah satu teman kalian yang berangkat paling pagi silakan maju ke depan untuk membacakan doa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Terima kasih. Baik, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Apa nihil? Alhamdulillah anak kelas 2 semuanya memang rajin semua ya. Terus dipertahankan ya. Sebelum memulai pembelajaran, persiapkan kembali alat tulis kalian ya. Oh iya, kemarin kita sudah mempelajari apa ya? Oke, sekarang kita akan mempelajari tempat hidup hewan, hewan yang menguntungkan dan hewan yang merugikan. Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Siapa yang Kalau boleh tahu, siapa yang di sini memelihara ayam? Ayo. Lila pelihara ayam ya? Iya, pelihara ayam itu karena ayam menguntungkan bagi manusia. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari tempat hidup hewan, hewan yang menguntungkan dan hewan yang merugikan. Ibu harap setelah pembelajaran ini, kalian nanti dapat menyebutkan hewan yang menguntungkan dan hewan yang merugikan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita ini. Tolong disimak ya penjelasan ibu nanti ini. Oke, selanjutnya pengertian hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bernyawa, yang mampu bergerak, berpindah tempat, dan mampu untuk bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal. Hewan merupakan kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia dan Metazoan. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup. Tempat hidup hewan. Tempat hidup hewan ada hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan yang hidup di air, ada yang di air tawar, air payau, air laut. Pengertian air tawar. Lihat ya adik-adik, tolong disimak. Air tawar adalah air yang tidak mengandung air asin atau tidak mengandung banyak larutan air garam atau larutan mineral di dalamnya. Contohnya, danau, sungai, delta, sungai, rawa, kolam, dan sebagainya. Nah, di sini ada contohnya. Ikan lele, ikan gabus, ikan gurami, ikan mas, ikan nila, sama ikan patin. Ada ikan mujair juga, ada belut juga itu. Kalian bisa lihat gambarnya sendiri di sana ya. Selanjutnya ikan air payau. Pengertiannya terlebih dahulu. Air payau adalah campuran air laut dan air tawar. Airnya membentuk air payau, akhirnya membentuk air payau. Biasanya ditemukan di daerah muara dekat pesisir. Nah, ikannya itu berupa ikan bandeng, ikan kerapu, ikan belanak, ikan kakap, ikan buntal, ikan mono, ikan patin, ikan kiper, udang, dan kepiting bakau. Selanjutnya ada air laut. Pengertian air laut tolong disimak ya. Tolong kalian diam terlebih dahulu. Tidak akan dimulai kalau kalian belum diam. Baik, kita mulai ya. Air laut adalah air yang berasal dari air laut atau samudra yang memiliki kandungan garam rata-rata 3,5%. Nah, contoh ikannya ada ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba, kuda laut, ubur-ubur, gurita, penyu, dan rajungan. Selanjutnya hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di
darat itu ada beberapa macam ya. Ada yang hidup di dalam tanah, contohnya kayak cacing, sama apa itu, serangga-serangga yang hidup di tanah itu. Terus di sini ada hewan yang hidup di permukaan tanah. Contoh di sini ada kuda. Kalian bisa menyebutkannya sendiri ya nanti. Hewan yang hidup di atas permukaan tanah, contohnya di pohon. Di pohon itu ada monyet, contohnya. Kalian bisa menyebutkannya nanti, diskusi, nanti kalian membuat kelompok buat ini. Hewan-hewan apa saja yang ada di tempat hidup di darat ini. Oke, hewan yang amfibi atau hidup di air dan di darat. Contohnya, ini kalian bisa lihat di sini. Ada salamander, terus ada kura-kura, katak, dan buaya. Kalian bisa melihat gambarnya sendiri ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi intinya. Hewan yang menguntungkan bagi manusia. Hewan disebut menguntungkan jika hewan tersebut memberi manfaat bagi manusia. Oke, di sini ada contohnya sapi, ayam, kuda, dan lebah. Sapi merupakan hewan yang menguntungkan bagi manusia karena sapi dapat menghasilkan daging yang dapat dimakan oleh manusia. Selain menghasilkan daging, sapi juga menghasilkan susu. Kalian harus minum susu ya agar sehat. Selanjutnya ayam. Ayam dapat menghasilkan daging dan telur yang dapat dimakan oleh manusia. Nah, ada kuda. Kuda dimanfaatkan tenaganya oleh manusia untuk menarik delman. Kuda juga dimanfaatkan untuk olahraga berkuda. Lebah dipelihara oleh manusia karena dapat menghasilkan madu yang berguna bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, hewan yang merugikan bagi manusia. Hewan yang disebut merugikan jika mendatangkan bencana atau kerusakan bagi manusia. Di sini ada contohnya, tikus, lalat, nyamuk, ular. Lalat dapat menyebarkan penyakit perut. Lalat dapat menyebarkan kuman lewat makanan. Makanan yang dihinggapi lalat menjadi kotor. Jika makanan itu dimakan, kita akan menjadi sakit. Nah, ada nyamuk. Nyamuk dapat menyebarkan penyakit demam berdarah. Demam berdarah sangat berbahaya ya. Nyamuk menyebarkan kuman lewat gigitannya. Nah, kalian harus menjaga kebersihan di rumah maupun di sekolah, membuang sampah pada tempatnya agar tidak ada nyamuk. Nah, tikus merugikan karena dapat merusak padi dan sering mencuri makanan. Selanjutnya ada ular. Ular berbahaya sekali karena memiliki bisa dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Nah, kalian akan dapat tugas tadi ya. Kalian kerjakan. Hewan apa saja yang hidup di darat maupun di laut tadi. Terus hewan apa saja yang tadi yang menguntungkan dan merugikan. Kalian membuat kelompok ya. Kelompoknya bebas. Habis itu kalian berdiskusi mempresentasikan ke depan. Baik, kelompok 1 terlebih dahulu maju ya. Terima kasih. Jawabannya sudah benar. Kalian sudah mempelajari. Silakan nanti tugas dari ibu dikerjakan ya adik-adik. Ada PR soal evaluasinya. Nah, alhamdulillah anak-anak hari ini kita sudah belajar tentang tempat hewan hidup, hewan yang menguntungkan dan hewan yang merugikan. Apakah adik-adik semua sudah paham dengan materi hari ini? Materi tentang tempat hidup hewan, hewan yang menguntungkan dan hewan yang merugikan.
Sudah paham ya? Terima kasih Laila. Teman-temannya sudah paham semua kan? Baik. Bagaimana perasaan hari ini, pembelajaran hari ini? Apakah menyedihkan atau menyenangkan? Menyenangkan, happy? Oh, terima kasih semuanya. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Tetap semangat belajarnya ya adik-adik. Kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih.